Sepekan jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri dan calon wakil menteri yang akan duduk di kabinetnya mendatang di kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejak Senin sore, silih berganti para tokoh keluar masuk kediaman Prabowo. Mayoritas mereka mengaku diminta Prabowo untuk membantunya di pemerintahan 5 tahun mendatang tanpa menyebut secara pasti nama kementeriannya. Usai memanggil calon menterinya, Prabowo Subianto menyatakan pemanggilannya kali ini untuk mengonfirmasi dan meminta kesanggupan mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Dalam pemanggilan kali ini, sebagian diisi wajah-wajah lama Kabinet Jokowi seperti Menkyu Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Mensesnek Pratikno. Analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyatakan masuknya wajah lama ke Kabinet Prabowo merupakan keberlanjutan dan diharapkan Prabowo konsisten terhadap program-programnya. Muka lama atau wajah lama yang dipanggil, ya itu akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Jadi ini memang bagian daripada tadi Pak Prabowo ini kan memang kalau bicara apa adanya. Oleh karena itu ketika memanggil menteri-menteri yang lama atau di kabinet Jokowi Maruf Amin itu sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan di pidato-pidato sebelumnya begitu. Ya kita lihat saja apakah nanti, saya masih percaya itu karena kalau tentara itu kan garis lurus, berbicaranya ya lurus-lurus aja. Oleh karena itu kita lihat ke depan apakah Pak Prabowo bisa menjaga konsistensi itu hingga 5 tahun ke depan atau tidak. Tentu nanti rakyat akan mengawasi itu semua. Yang mudah-mudahan konsisten terus jalan untuk kepentingan masyarakat agar tidak belok-belok begitu. Jangan sampai mohon maaf ya seperti pemerintahan saat ini, sennya ke kiri beloknya ke kanan begitu. Rencana pemanggilan tokoh calon menteri dan wakil menteri akan dilanjutkan pada Selasa siang dan mereka akan mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat bersama Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Sepekan jelang pelantikan, puluhan tokoh dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka, saudara, dipanggil untuk dimintai kesanggupannya untuk membantu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Sebagian merupakan wajah lama dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Tetapi ada juga ternyata beberapa wajah baru yang masih fresh. Bagaimana dengan sudah bukan lagi otak-atik, tapi komposisi Kabinet Prabowo Gibran, dan mungkinkah ada peluang PDI Perjuangan untuk gabung masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, di antaranya sudah hadir ke studio, sudah ada pengamat politik dari Trias Politika Strategi, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, kemudian juga ada melalui daring, ada politisi dari PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Assalamualaikum. Kemudian ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus juru bicara dari Partai Gerindra, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi Pak Wihadi. Selamat pagi Yesi. Iya, baru saja kemarin semua media ini spotlightnya ke rumah Kertanegara, ya kan, sampai malam bahkan. Dan ada 49 nama, betul ya Pak Wihadi ya, totalnya yang kemudian dipanggil oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi 49 nama ini memang sudah dimintai kesanggupannya, dan hari ini kabarnya masih ada lagi beberapa nama yang akan dipanggil di Kertanegara atau seperti apa Pak Wihadi? Ya, kemungkinan masih ada, karena kemarin kan sudah larut malam, jadi mungkin ada juga agenda hari ini, dan juga nanti jam 11 kan nanti akan ada
briefing di Hambalang yang dilakukan oleh Pak Prabowo, nanti semua akan berkumpul di sana. Jadi untuk lengkapnya sih sebenarnya nanti jam 11 itu akan kelihatan bahwa siapa saja yang akan ke Hambalang. Oke, jadi nanti jam 11 siang masih akan ada lagi seperti hari kemarin ya, Pak Wihadi ya, beberapa nama yang kemudian dalam tanda kutip untuk dipanggil, dimintai kesanggupannya membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Jam 11 itu sudah ada nanti briefing semuanya, jadi sudah ada semuanya gitu kan. Oke. Jadi prosesnya memang pagi ini, ya kemudian pagi ini, terus kemudian nanti jam 11 semuanya berkumpul di Hambalang. Oke, termasuk juga berarti sudah dikumpulkan nanti jam 11 semuanya? Iya, semuanya sudah dikumpulkan. Karena ini kan kita kan masih banyak melihat juga beberapa pemanggilan lagi, mungkin kan masih ada juga kepala badan dan segala macam itu. Jadi kita tunggu sajalah apa yang ini semuanya, kan masih ada waktu sampai nanti 20 Oktober pada saat pelantikan. Oke, berarti nanti di Kertanegara juga nanti akan ada briefing lagi jam 11 begitu ya, termasuk juga mungkin nanti ada pernyataan resmi juga dari Presiden terpilih Pak Prabowo di Kertanegara. Benar demikian? Jam 11 di Hambalang. Oh, di Hambalang berarti ya posisinya ya? Hambalang. Oke, bukan di Kertanegara lagi ya? Hambalang, nanti di Hambalang. Oke, kita akan tunggu berarti nanti di Hambalang pukul 11 siang nanti begitu ya. Iya. Oke, kita juga menyiapkan nanti berarti ya jurnalis Kompas TV untuk bisa ke sana untuk meliput, ada breaking news juga berarti ya. Oke, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan kalau kemarin kita lihat ya wajah-wajah yang sebelumnya sempat dikabarkan di publik dari PDI Perjuangan, taruhlah bisa dikatakan Pak Azwar Anas, kemudian ada Pak Budi Gunawan, baik Pak Oli Dodo Kambe, ini belum hadir. Apakah nanti di Hambalang apakah juga nanti kabarnya akan ke sana atau seperti apa, Mas Ciko? Atau masih menunggu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Nah, itu dia. Jujur sampai detik ini saya belum mendapatkan update terkait dengan hal-hal yang akan terjadi, apakah ada pemanggilan atau ada kader kami yang akan bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi pada prinsipnya begini, kalau di PDI Perjuangan tentu kita ketahui bahwa semua keputusan terkait apapun, termasuk penugasan-penugasan kader untuk duduk di kabinet atau jabatan apapun, harus dengan persetujuan Ibu Ketua Umum. Dan rasa-rasanya statement Adisti yang terakhir yang lebih tepat bahwa kita tunggu saja pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ditunggu juga oleh keduanya, ditunggu juga oleh kader-kader dari kedua partai, Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan. Nah, harapan kami memang ini dilakukan sebelum pelantikan Pak Prabowo, dan mungkin dalam 1-2 hari, 3 hari ke depan kemungkinan kita tunggu aja. Oke, 1, 2 atau 3 hari ke depan berarti finalisasinya ini menunggu hasil pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Tapi apakah kemudian sudah ada permintaan secara khusus yang diutarakan dari Pak Prabowo kepada PDI Perjuangan untuk menyiapkan kader terbaiknya dari PDI Perjuangan atau tokoh terbaiknya dari PDI Perjuangan sejauh ini yang Anda dengar di internal PDI Perjuangan, Mas Ciko? Rasa-rasanya tidak lengkap ke langsung permintaan terhadap kader ya. Kita akan berbicara tentunya di tataran bagaimana Pak Prabowo akan mengelola pemerintahan ke depan, apa yang akan menjadi prioritas, apakah visi misinya kemudian sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan dan diinginkan oleh PDI Perjuangan maupun konstituennya, hal-hal yang terkait dengan posisi Indonesia di dunia internasional, di tengah situasi geopolitik yang begitu tak menentu dan lain-lain. Jadi lebih ke arah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya ke depan. Lalu kemudian apakah harus bergabung di dalam kabinet, ya kita lihat saja. Tapi pada prinsipnya gini, PDI Perjuangan berada atau di luar kabinet punya komitmen untuk mensukseskan pemerintahan ke depan. Dan ini saya rasa menjadi komitmen seluruh rakyat dan semua komponen di bangsa kita.
apakah mensukseskan itu harus kemudian selalu Berada di dalam? beriringan, selalu bersama-sama, atau berada di dalam, kan belum tentu juga gitu. Karena kita tahu kita menganut sistem demokrasi, ada trias politika, ada 3 cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan sesungguhnya berada dimanapun di situ adalah bergotong royong untuk membangun bangsa bersama. Oke, seperti sinyalnya makin jelas ya dari PDI Perjuangan. Menyukseskan itu belum tentu harus berada di dalam. Tapi sebelum sampai ke situ saya juga tertarik begitu ya Pak Wihadi. Pak Wihadi, jadi sebenarnya sebelum nanti jam 11 ini masih ada beberapa tokoh lagi yang dipanggil. Benarkah salah satunya ada dari tokoh PDI Perjuangan dan juga PKS, Pak Wihadi? Ya, itu nanti akan terkonfirmasi, ya kan? Akan terkonfirmasi sebelum jam 11 itu, gitu kan? Jadi kita jangan berandai-andai dulu, gitu kan? Jadi semuanya akan terkonfirmasi. Jadi kita kemarin pun juga semuanya terkonfirmasi dengan kehadiran pada saat audiensi. Jadi itu kan kita lihat saja lah. Kalau tidak gitu kan nanti pers nggak nunggu. Kita sudah nunggu aja. Tampaknya Pak Wihadi masih mempertahankan elemen of surprise ya. Kalau untuk kemarin dan sampai hari ini begitu ya Pak Wihadi ya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini bagaimana ya kalau kita melihat begitu ya? Ini kan sebenarnya bukan lagi otak-atik begitu ya, karena memang sudah step lebih lagi begitu. Ada 49 nama, kemudian kita lihat ada juga wajah-wajah lama begitu. Bu Menkyu yang sekarang, kemudian Bu Sri Mulyani, kemudian ada Pak AHY, Pak Bahlil begitu ya. Kemudian juga ada wajah-wajah baru, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya begini. Kok belum ada begitu ya dari PDI Perjuangan, kemudian bahkan dari Nasdem begitu ya. Walaupun memang Nasdem sudah mengatakan ini soal etika dan juga kepantasan. Lebih memprioritaskan partai koalisi pendukung Prabowo Gibran yang terdahulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo karena sudah menggelar semacam red carpet ya untuk para menteri ini. Saya jadi teringat semacam fashion show ataupun film festival, para aktor berjalan model berlenggak-lenggok. Nah, itu dia. Pesan apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Saya kira pesannya publik terlibat, berpartisipasi, mengkuliti, membedah rekam jejak mereka. Karena masih ada waktu. Ada tanggal 20 diumumkan, tanggal 21 dilantik. Saya kira berapa hari ini kita bisa dalam tanda petik menelusuri rekam jejak semuanya. Karena seringkali proses audisi ini bukan serta-merta langsung membuat menteri itu diterima. Bahkan dalam beberapa kasus pernah ada menteri yang sudah pakai kemeja putih, celana bahan hitam ke istana tidak jadi dilantik. Bahkan seorang cawapres juga berganti. Nah artinya apa? Prosesnya jadi ini belum pasti juga dong menurut Anda? Masih dinamis, walaupun kemungkinannya besar. Nama-nama ini akan berapa dilantik. persen? Ya 85-90% lah. Bisa jadi ada juga menteri yang nggak dilantik gara-gara kesehatannya. Jadi ada banyak faktor, tiba-tiba ada kasusnya muncul misalkan. Jadi ada banyak faktor yang membuat proses audisi ini masih akan terus berlangsung. Jadi buat yang dipanggil dari kemarin, jangan dulu berbesar hati atau besar kepala bahwa semuanya akan lancar. Jangan GR dulu ya? Jangan GR dulu, tetap on fokus gitu ya, tetap standby seperti itu. Nah, jadi Pak Prabowo sengaja memang menampilkan begitu ya, menampilkan nama-nama 49 nama ini ke publik begitu. Ada alasannya begitu ya? Betul, supaya beliau dibantu juga sebenarnya. Karena kan ini tiap pemerintahan punya tradisi. Kalau Pak Jokowi bahkan dinamikanya sampai pada dia dilantik masih otak-atik terus. Periode pertama ada KPK, PPATK di stabilo tuh yang nggak benar. Kalau Pak SBY datang ke ke Cikeas misalkan gitu. Jadi tiap pemerintahan, tiap presiden saya kira punya ciri khas dan saya mengapresiasi kenapa? Karena media publik akhirnya bisa memplototi semua para model aktor Kertanegara. Iya betul. Nanti misalkan di Hambalang. Nah, saya kira ini bagus ya. Saya kira bisa menemui klimaks karena publik berharap kabinet ini bukan sebatas besar jumlahnya, gemuk nomenklaturnya, tapi juga orang-orang yang ditampilkan benar-benar orang yang punya kualitas tinggi. Nah, balik ke pertanyaan Adisti, bagaimana Nasdem kemudian PDIP, apakah akan dilibatkan atau gimana? Saya belum lihat PKS juga sebenarnya. Itu dia, saya juga mau tanya itu ya. Ada 3 PDIP, partai. PKS sama Nasdem ini kemana nih? Gitu. Nah, jadi mungkin hari ini, tapi untuk PDIP ini tampaknya mesti didahului dengan pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo dulu ya. Sehingga kenapa nama-nama yang sudah dipanggil sejak tadi malam itu belum pasti kemudian akan dilantik karena masih ada dinamika-dinamika lain.
ada PDIP yang belum jelas arahnya masuk atau di luar, ada PKS yang belum nongol, ada Nasdem yang masih wait and see tapi tetap pengen di luar karena ingin menjaga dalam tanda petik etika, karena mereka kemarin berseberangan saya kira, sehingga ketika merapat ya idealnya mereka mendukung tapi dukungannya dalam bentuk di legislatif seperti itu. Jadi saya kira hal-hal semacam ini bagus, saya apresiasi Nasdem. Apalagi kalau PDIP tetap di luar gitu ya, wah luar biasa itu. Jadi makin bagus, makin solid pengawasan kita seperti itu. Oke, tapi saya juga berarti ingin bertanya dulu ke Pak Wihadi. Jadi betul nggak Pak Wihadi, memang bisa dikatakan audisi dalam tanda kutip begitu ya, seperti layaknya fashion show lah ya. Pak Prabowo ini memang sengaja begitu, ingin menampilkan dulu nih 49 namanya ini, memang ya ada alasannya begitu ya, supaya juga publik juga melihat dan juga Pak Prabowo ingin ada partisipasi publik di dalamnya. Benarkah demikian? Ya, apapun anggapan masyarakat, kalau kita melihat hal yang kemarin itu adalah merupakan audisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri kan juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada penjajakan dan sudah ada pembicaraan, tapi kan kemarin itu mengkonfirm bagaimana apakah tokoh-tokoh ini akan mau untuk bergabung dan mendukung Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depan. Jadi ini adalah salah satu waktu yang memang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengundang mereka audiensi secara bersamaan, karena kan jadwal ini kan sangat padat sekali. Jadi ini kan kita kalau melihat jadwal 1 minggu ini kelihatan 1 minggu, tetapi jadwal ini akan sudah banyak sekali padat, dan waktunya memang yang diperlukan adalah kemarin, sehingga kemarin itu dilakukan audisi lah untuk menyatakan kembali lagi kesiapan dan juga kesiapan daripada para tokoh itu untuk bisa membantu Pak Prabowo ke depan. Jadi ini adalah merupakan satu kesempatan yang memang dilakukan untuk memanggil semua tokoh-tokoh yang akan membantu itu untuk menjadi calon menteri. Tapi pertanyaan saya, dari 49 ini berarti semuanya siap ya, Pak Wihadi? Ya, sudah menyatakan siap tentunya, dan tentunya dalam hal ini kan pasti masih ada proses lagi. Ya, proses lagi kan tentunya fakta integritas juga pasti akan dilakukan, dan kemudian juga tentunya di sini mengenai posisi juga masih belum disampaikan semuanya. Tentunya itu akan diumumkan oleh Pak Prabowo pada saat nanti setelah dilantik. Tanggal 20 itu akan langsung diumumkan. Jadi ini memang waktu yang memang harus kita jalankan dalam waktu 1 minggu ini untuk mencapai tanggal 20. Ini rangkaian daripada siapa-siapa saja yang akan membantu Pak Prabowo. Karena tanggal 20 itu tentunya setelah diumumkan 21, 22, dan setelah itu semuanya sudah harus bekerja, semuanya sudah harus tahu apa yang harus dikerjakan ini semuanya. Oke, saya juga melihat kan ya, tidak hanya dari partai politik kemarin, kita melihat juga ada dari kalangan profesional, bahkan ada wajah-wajah baru. Kita sebut saja Pak Wihadi, ini ada Bu Veronika, kemudian juga ada Bu Widianti Putri Wardana, kemudian ada beberapa jalur profesional lainnya. Saya sih berharap juga keterwakilan perempuan juga ada di sana begitu, Pak Wihadi. Lalu bagaimana lewat jalur profesional, apakah nanti juga ada partai politik yang akan mengajukan nama calon menterinya dari jalur profesional, katakanlah misalkan PKS, PDIP atau Nasdem bahkan? Ya, itu sesuatu hal yang memang kita memanggil itu dari kalangan profesional sendiri, ada sekitar 27 orang kemarin itu kalau tidak salah, 27 orang, dan ini porsinya sebenarnya lebih besar daripada dari partai sendiri, dan ini menunjukkan bahwa inilah calon-calon profesional yang memang akan membantu. Jadi tidak langsung kita semuanya ini adalah partai, tetapi adalah calon profesional. Dan kalau memang calon profesional itu adalah mulai afiliasi kepada partai tertentu, itu ada sesuatu hal yang tidak bisa terkonfirmasi dari awalnya, karena semuanya kan bagaimanapun juga bahwa calon profesional yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu adalah calon-calon profesional yang memang mempunyai kemampuan, dan saya kira ini adalah merupakan satu prestasi daripada calon-calon profesional yang memang akan diberikan bidang-bidang tertentu untuk mereka melakukan pekerjaannya ke 5 tahun yang ke depan.
Termasuk juga mungkin dari PKS atau kemudian Nasdem dan juga PDI Perjuangan, orang partai politik tapi memang profesional begitu. Ya bisa saja terjadi seperti itu. Itu kan sesuatu hal yang memang banyak terjadi dan pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga sering seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari calon-calon profesional yang ada sekarang ini kan sebenarnya kalau disinilah kita melihat bahwa kemana mereka itu afiliasinya, partainya dan segala macam kan tentunya masyarakat bisa menilai itu sendiri. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, jadi gimana nih kalau soal kita melihat juga kan ada menteri dari Pak Jokowi juga masih ada di sana, kemudian juga ada kalangan profesional. Nanti Anda melihat komposisinya akan seperti apa? Apakah nanti para profesional ini akan menempati posisi wakil menteri ataukah justru menteri gitu? Anda melihatnya gimana? Sebelum masuk ke sana, Adisi, saya pengen menyampaikan beberapa temuan kuantitatif menarik. Pertama, dari partai itu tercatat sampai tadi malam ada 23 orang. 23 orang dari Ya, kalangan partai politik? 46% ya. Kemudian non-partai 26 orang. Tadi Pak Wahyudi bilang 27 orang, mungkin tipis-tipis beda dikit. 54%. Menterinya Pak Jokowi 17 orang ada 34%. Kemudian ada orang baru 30 orang 61%. Kemudian perempuan yang mewakili suaranya Adisti itu ada 6 orang atau 12%. Oke. Jadi statistik ini saya kira gambaran bahwa menteri-menterinya Pak Prabowo ini memang mengakomodasi keindonesiaan kita atau zaken ala presidensial di era sekarang. Karena memang ada orang partainya, ada non partainya, ada profesionalnya, teknokratnya seperti itu, dan menurut saya ini tinggal diuji aja kinerjanya. Nanti kan perdebatannya apakah ini gemuk atau tidak gitu, apakah ini efisien atau efektif atau tidak seperti itu. Jadi kinerjanya gimana 100 hari, 6 bulan, 1 tahun seperti itu. Karena Tapi paling dekat 100 hari lah ya betul, kita melihatnya. betul. Dan menurut saya itu yang paling objektif, dan saya kira kita beri kesempatan dulu untuk proses ini berjalan. Tapi sambil kita telusuri apakah nama-nama yang sudah tampil di fashion show kemarin itu memang benar-benar layak ya, benar-benar pantas untuk menjadi menteri. Karena ya saya berharap instrumen-instrumen Komisi Independen Negara kayak KPK, PPATK, Sudah Komnas mulai HAM, beroperasi Komnas begitu Perempuan, ya? Iya, cek LKKPN-nya bener nggak, cek rekam jejaknya, ada masalah-masalah soal HAM nggak, cek masa lalunya, KDRT-nya ada nggak, seperti itu. Supaya apa? Supaya ini orang-orang berkualitas tinggi, jangan sampai jadi beban Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang saya lihat pengen masuk dalam narasi Indonesia sebagai bagian dari abad Asia itu, pengen membuat suara-suara Indonesia kembali didengar, demikian seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan ini keberagaman ya, dari partai politiknya ada, kemudian dari kalangan profesionalnya juga ada, perempuannya, keterwakilan perempuannya juga pasti harus ada. Geografis Papuanya juga Indonesia Timur seperti itu, dan saya kira ini menarik. Tinggal kalau ditanya apakah wakil menteri akan mewakili kalangan profesional juga, justru bisa. Tapi yang saya perhatikan wakil-wakil menteri ini sepertinya kesatria-kesatria jadinya Pak Prabowo akan mendominasi. Orang-orang loyal, orang-orang yang selama ini menjaga Pak Prabowo ikut sejak lama, loyalis-loyalisnya, untuk memastikan menteri-menteri dari partai ini bener nggak. Jadi memang sengaja di konsep seperti itu menurut Anda? Agak-agaknya begitu arahannya. Nanti Pak Wihadi bisa konfirmasi apakah satria-satria jadinya Pak Prabowo akan turun atau tidak. Benar begitu Pak Wihadi? Untuk posisi wapennya? Apa yang dimaksud saya? Gimana Pak Wihadi? Tapi intinya bahwa semuanya itu adalah akan terkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan audiensi kemarin itu kan sudah jelas bahwa masyarakat bisa menilai dari masyarakat, ada tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Pak Prabowo, baik itu tokoh politikus maupun tokoh-tokoh profesional, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin dari Polri, dari TNI yang mungkin juga akan bergabung kemarin, itu kan sudah kita lihat semuanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu momen atau suatu waktu kemarin adalah di mana masyarakat bisa melihat bahwa inilah yang akan membantu Pak Prabowo, tokoh-tokohnya, dan juga audiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo jelas, dan nantinya tentu akan melalui proses lagi, dan akan diumumkan oleh Pak Prabowo pada saat nanti setelah Pak Prabowo akan dilantik, tanggal 20 Oktober nanti.
Oke, kita masih akan tunggu karena hari ini juga masih akan dinamikanya masih terus berlangsung seperti Pak Wihadi mengatakan sekarang spotlightnya ke Hambalang nih jam 11 siang nanti begitu ya. Semuanya lagi media lagi on the way semuanya ke sana begitu ya. Termasuk juga yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah lalu bagaimana dengan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Kalau kata Mas Ciko tadi mengatakan tunggu dulu deh hasilnya dari pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini akan seperti apa. Apakah nanti Bu Mega akan menyerahkan beberapa nama tokoh-tokohnya untuk masuk ke dalam kabinet ataukah seperti apa? Nanti jangan dijawab dulu Mas Ciko dan juga Pak Wihadi. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana dinamika sebelum pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang kita lihat kemarin spotlightnya sudah ada di Kertanegara, ada 49 nama yang bisa dikatakan calon menteri dan juga calon wakil menteri yang siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Tapi yang kemudian masih menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, ada beberapa wajah dari PDI Perjuangan, Nasdem ataupun PKS yang nampaknya juga masih belum muncul. Apakah nanti akan muncul hari ini? Gitu ya. Kalau kata Pak Wihadi nanti bisa kita lihat di finalnya nanti di jam 11 di Hambalang begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya gitu, Pak Prabowo mungkin lagi sibuk-sibuknya lah ya hari ini dan kemarin begitu. Nah, bagaimana perkembangan untuk pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Kalau kata Mas Ciko kan soal menteri atau soal bergabung atau tidaknya itu tunggu hasil pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Pak Wihadi. Ya, itu kalau memang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega kan memang sedang diatur waktunya yang pas, yang tepat. Tetapi pada intinya kan kita sudah melihat bahwa dari PDI Perjuangan sendiri juga menyatakan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ciko akan mendukung pemerintahan ini. Dan saya kira pertemuan dengan Pak Prabowo dan Bu Mega tinggal tunggu waktu saja, sehingga mungkin saya kira bukan sesuatu hal yang menjadi hambatan untuk bagaimana PDI Perjuangan nanti dalam mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oke, sebenarnya tidak ada hambatan personal antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Berarti tunggu apa lagi sebenarnya Mas Ciko pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini? Tunggu hari ini ya atau gimana? Cuma pengen bikin penasaran Kompas saja, Mbak Disti. Biar ditanya tiap hari. Jadi pada prinsipnya itu tadi sudah tepat apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi. Hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini selalu baik-baik saja, tapi pasang surutnya kan hanya terkait dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda di masa-masa yang berbeda. Tapi ini kan suatu hal yang biasa, sebuah keniscayaan. Kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya nggak bisa selalu berjalan beriring bersamaan. Bahkan nanti juga dalam pemerintahan, saya meyakini kok para menteri-menteri yang dari partai-partai tertentu, partainya juga belum tentu akan selalu seperti suara KOR ya, paduan suara di DPR, karena memang hakikatnya kan di DPR adalah perwakilan rakyat dan rakyat tentu memiliki aspirasi yang berbeda dan mereka berharap para anggota parlemen ini menjadi saluran-saluran dari aspirasi mereka. Dan saya rasa ini adalah satu cara untuk mencapai kesehatan dalam demokrasi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita tunggu aja, karena memang kalau terkait dengan penugasan personel-personel dan kader-kader partai itu memang menjadi hak dari Ibu Ketua Umum sesuai dengan mandat yang kami berikan kepada yang bersangkutan di Kongres yang lalu, dan tentu ini akan betul-betul dipikirkan oleh Ibu, karena sampai hari ini juga kita dan Ibu terus mendengarkan suara dari arus bawah, konstituen maupun akar rumput para pengurus, bagaimana sikap yang harus kita ambil ke depan. Tapi saya bisa pastikan dan saya ulangi lagi, kita semua seluruh bangsa Indonesia termasuk PDI Perjuangan menginginkan pemerintahan ini sukses kok. Walaupun kita kemarin berkontestasi, kita ingin bangsa ini maju. Kalau bangsa ini akan bisa maju kalau pemerintahannya berjalan lancar dan sukses. Dan
tetap menjunjung tinggi demokrasi, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan kami bisa pastikan apapun keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, kami akan terus berada di pihak rakyat. Oke, berada di pihak rakyat, itulah kemudian kata kuncinya begitu ya. Jangan sampai kemudian jadi satu kesatuan paduan suara begitu, karena agak membosankan juga kalau satu kesatuan suara. Mas Agung, Anda melihatnya gimana nih? Tadi saya melihat begitu ya. Oke lah kalau dikatakan partai politik pendukung dari Prabowo Gibran yang sudah berdarah-darah, sudah berkeringat. Lalu bagaimana yang tiba-tiba masuk belakangan begitu ya, bergabung belakangan dan mendapatkan spotlight begitu ya. Kemarin kita lihat lah ya siapa. Tapi kemudian ada Nasdem nih yang menurut saya bisa dikatakan kelas lah ya. Mengatakan kita prioritasnya biarkan partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran. Iya, bisa dilihat dua hal. Pertama, secara personal Pak Surya dengan Pak Prabowo ini kan relasi panjang. Jadi ingin menjaga itu supaya memang arahnya tidak ada pamrih atau balas jasa politik ketika memang akhirnya yang menang Prabowo Gibran, dan kemudian Nasdem berbalik badan mensupport itu. Jadi ini tanpa mahar, narasinya kan begitu. Politik tanpa transaksional ya. Yang kedua, bisa juga kalau memang tidak masuk ke kabinet, ada kerjasama dalam bentuk yang lain. Ada kerjasama dalam bentuk yang lain. Misalkan distribusi soal ekonomi, atau legal protection, ataupun resource yang lain yang bisa didistribusikan. Pak Wihadi paham sama Bang Ciko arahannya kemana. Tapi yang jelas politik itu kan bukan soal kadang politik ansih, tapi kadang ada bidang-bidang yang lain yang bisa dipahami, itu bisa dibagikan juga. Nah, yang ketiga yang saya lihat memang Nasdem pengen membangun posisi tawar juga agar dia tetap strategis di mata pemilihnya, konstituennya yang kemarin memilih dan beroposisi dengan Prabowo Gibran, narasi-narasinya, supaya tidak serta-merta mereka langsung meninggalkan Nasdem seperti itu, karena ini bahaya juga untuk Nasdem 2029. Jadi, nah, itu hitung-hitungan politiknya? Ya, secara strategis tetap ada ke arah sana, dan dengan mereka fokus di parlemen, ini kan bisa bermain dalam tanda petik dua kaki, bisa bermain secara objektif. Kalau ada kebijakan-kebijakan tidak populis, ya Nasdem bisa dalam tanda petik berbalik badan miring dikit. Ya, walaupun nggak punggung banget ya? Nggak dikit aja. Agak serong dikit gitu, tipis-tipis ya, supaya apa, hubungannya terjaga dengan Pak Prabowo, tapi di saat yang sama dengan konstituen juga bagus seperti itu. Apakah PDI Perjuangan juga akan mengaplikasikan hal yang demikian? Kalau PDIP kalau jadi ketemu kemudian tidak masuk ke kabinet lebih tebal dari Nasdem yang jelas. Karena DNA PDIP kan perjuangan. Kalau Nasdem kan demokratik, itu kan walaupun ada demokrasinya tapi berjuang terus PDIP gitu kalau memang tidak masuk kekuasaan. Jadi kalau PDIP seperti apa pengawasannya, ya lebih tebal dari Nasdem lah yang tipis-tipis tadi seperti itu. Kalau menurut Anda PDI Perjuangan peluangnya untuk masuk atau tidak masuk ke dalam kabinet? Sementara mungkin 60-40 Mbak Adisti. 60-40 tuh maksudnya 60 berapa, yang 40 yang mana, Mak? Ya 60 itu saya, karena harapan saya bercampur dengan analisis saya gitu. Karena saya berharap PDIP di luar agar check and balances terjaga. Tapi ini kan politik, semuanya realistis, rasional gitu. Nah, jadi kalau ditanya probabilitasnya kemungkinan merapat 40%, untuk tidak merapat 60% gitu. Tapi bisa berubah angka itu kalau misalkan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ketemu dan pertemuannya lebih dari 1 jam seperti itu. Harus ada durasinya ya. Kalau lebih dari 1 jam berarti ada intim, hangat ya. Nasi gorengnya bisa nambah mungkin ya. Obrolnya bisa melebar, meluas seperti itu. Tapi kalau hanya 1 jam ya susah kan ngomong yang dalam, intim, yang hangat seperti itu. Normatif saja, tapi kalau sudah lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, wah itu udah ngomongin Indonesia sampai 2045 mungkin, seperti itu. Kerjasama PDIP Gerindra, karena di legislatif kan udah kondusif nih, ya ketua DPR Mbak Puan, ketua MPR Gerindra, nah tinggal di eksekutif. Ini kemesraan ini kita lanjutkan atau kita stop dulu sementara. Nah sampai kongres misalkan, kayak gitu. Saya kan nanti minta arahan Bang Ciko sama Pak Wihadi. Oke, saya langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko gimana nih Mas Ciko? Aduh. Bener nggak tuh? Menarik tuh tadi kata-kata terakhir tadi, stop dulu sementara, pakai sementara lagi. Itu mungkin bocorannya udah di situ. Tapi pada prinsipnya gini, itu
setuju hubungan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan ini kan memang cukup mesra ya, apalagi terkait dengan penempatan-penempatan tadi pimpinan-pimpinan kami di Dewan, ya kan posisi-posisinya Ibu Puan Maharani menjadi Ketua DPR, Ibu Pak Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, dan nanti juga serasa-rasanya pembagian komisi, ya kita kasih selamat dulu lah Pak Wihadi, insya Allah lah jadi Ketua Komisi kan, mungkin juga dengan para senior saya juga yang berada di parlemen gitu. Jadi intinya itu kan semua sudah clear lah, nggak ada masalah. Jadi terkait masuk atau tidak ke dalam kabinet sebenarnya nggak terlalu substantif. Jujur aja, bagi kami yang pasti itu kerjasama sudah terjalin, dan kerjasama ini kan bisa juga tadi Di luar dari ataupun di dalam pos menteri. kabinet. Betul. Betul, tetapi kan kembali lagi kebijakan-kebijakan pemerintah kan juga harus diketok di DPR. Kerjasama itu bisa dilakukan di situ, ya kan. Bahkan kritik, masukan, dan ide-ide atas kebijakan yang berbeda itu juga bagian dari kerjasama. Karena kan nggak mungkin juga orang bisa merasa bahwa apa yang dihasilkan dari pemikirannya seorang itu adalah hal yang paling benar gitu. Kalau nggak ada tektokan, nggak ada exercise, nggak ada perdebatan, rasa-rasanya juga tidak akan menghasilkan kebijakan yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita tunggu saja pertemuan antara Ibu dan Pak Prabowo, karena di partai kami hal-hal yang terkait dengan disiplin partai, aturan-aturan di internal, bagaimana penugasan-penugasan kader yang diminta atau ditugaskan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu adalah hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Termasuk juga kalau diminta untuk kalangan profesional dari partai politik juga PDI Perjuangan bisa dikatakan ada stoknya lah ya, banyak lah ya. Ya, orang bisa juga menduga-duga, kan ada Ibu Sri Mulyani yang sepertinya sudah dipanggil. Ibu Sri Mulyani ini kan secara terbuka kan selalu kalau di masa-masa pemilu kasih tahu bahwa dia adalah pemilih PDI Perjuangan ya. Dan saya yakin dari 40-an yang hadir juga ada separuh lah yang kemarin pileg memilih PDI Perjuangan. Oke, baik. Pak Wihadi, jadi ya oke lah, kalau misalkan kita tahu Bu Sri Mulyani tadi kalau disebut Mas Ciko. Nah ini jadi sebenarnya gimana nih kalangan profesional dari partai politiknya juga dilihat atau gimana? Ya kalau dari awal kita melihat bahwa Bu Sri Mulyani adalah seorang profesional, karena awalnya sebagai Menteri Keuangan sendiri pun pada saat Pak Jokowi memanggil kembali Bu Sri Mulyani kembali ke tanah air itu sebagai seorang profesional, dan kami melihat bahwa Bu Sri Mulyani memang seorang profesional dalam yang menduduki Menteri Keuangan dan prestasi daripada Bu Sri Mulyani saya kira juga Pak Prabowo juga sudah mengamati, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah teman sejawat pada saat bersama-sama menjadi menteri daripada pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi saya kira sudah jelas performa apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani untuk menjaga APBN. Jadi saya kira ini adalah seorang Bu Sri Mulyani tetap menjunjung tinggi sikap profesionalismenya, sehingga kita melihat bahwa ini Bu Sri Mulyani adalah seorang profesional yang akan membantu Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depannya. Oke, informasinya ketika nanti sudah dilantik atau bagaimana, kalau tidak salah ada mengikuti pelatihan atau pembekalan, benarkah demikian? Dan itu gunanya untuk apa maksudnya, Pak Wihadi? Iya, pembekalan itu nanti setelah pelantikan akan ada pembekalan, dan itu nanti pembekalannya akan dilakukan di Magelang. Dan ini saya sedikit bocoran bahwa ini adalah semua menteri, semua kepala badan, dan ini adalah merupakan bentuk daripada bagaimana menyamakan visi dan misi dan kerjasama ke depannya dalam pemerintahan itu, sehingga semuanya sama-sama dalam satu core bahwa ini adalah untuk mensukseskan pemerintahan ke depan dan untuk bagaimana kita semuanya bekerja untuk rakyat 5 tahun ke depan. Karena memang kan juga janji-janji kampanye juga harus segera direalisasikan begitu ya, dengan cepat. Pak Wihadi ya? Iya, betul. Oke, termasuk juga ini menarik sekali, perlu ada pembekalan yang nantinya akan dilakukan oleh bukan calon menteri, tapi menteri-menteri yang memang sudah dilantik begitu ya, bahkan di Magelang. Anda melihat fungsinya akan kemana nih? Maksudnya akan kemana? Ataukah memang
sebelum kemarin kita lihat kan Pak Prabowo sempat mengatakan calon menteri dari partai politik jangan coba-coba curi dari APBN. Nah, apakah ini akan berkesinambungan atau relate-nya ke sana atau Ya, bagaimana? pembekalan ini saya kira tradisi baru lagi ya. Oke. Karena kemarin juga Gerindra melakukan itu untuk anggota-anggota dewannya di Hambalang. Nah, kalau misalkan para menteri digodok, di training lah sebelum mereka memimpin kementerian-kementerian, saya kira bagus untuk menyamakan frekuensi pemikiran kerja mereka supaya sejalan seirama dengan presiden, dan hal semacam itu penting agar menterinya nggak kesana kemari, tidak bermain kemana-kemana, tidak membawa visi yang lain seperti itu. Dan arahan semacam ini saya kira kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah nanti menterinya Pak Prabowo nggak ada yang tersangkut kasus misalkan, apakah menterinya Pak Prabowo kinerjanya maksimal, apakah menterinya Pak Prabowo memang benar-benar bisa menunjukkan kualitas kerja yang di atas rata-rata, karena harapan Memenuhi ekspektasi. ya persis, karena bukan apa-apa, narasi keberlanjutan ini kan berlangsung dengan transisi yang sangat mulus sekali. Harusnya akselerasi kinerja itu bisa terjadi. Harusnya capaian-capaiannya luar biasa gitu. Nah, harapannya ini bisa dijawab dengan ya menteri-menteri yang tadi ya, karena hampir 17 orangnya Pak Jokowi, otomatis kan 17 orang loh. ya tinggal jalan aja seperti itu, harusnya tinggal kerja. Tapi Pak Prabowo melakukan pembekalan itu, dan saya kira itu menegaskan ya Chief of Commander-nya sekarang Pak Prabowo ini gaya-gaya pendekatan militernya juga kelihatan gitu ya, satu komando, kepemimpinan harus kuat, Rantai komando. ya harus etos kerja tinggi, disiplin tinggi, kualitas tinggi, sehingga ya efeknya bisa luar biasa. Nah, saya kira ini penting supaya menteri-menterinya mikir lagi nih, bener nggak ya, saya siap nggak ya jadi menterinya Pak Prabowo? Kalau nggak mundur, Kalau nggak mundur dari sekarang deh mundur dari gitu. sekarang. Mundur dari Karena apa? sekarang. Kalau main-main disikat pasti. Oke, Gitu. kalau main-main disikat Ya, nanti. kalau nggak Pak Prabowo yang sikat, kita publik yang sikat kan gitu. Benar begitu Pak Wihadi. Ya, ini adalah memang betul apa yang dikatakan Mas Agung tadi, bahwa kita semuanya menyamakan satu tone-nya, satu persepsinya ke depan, dan satu visi misinya yang saya katakan tadi, kembali lagi bahwa ini setelah ini bahwa pemerintahan ke depan itu tidak ada lagi yang namanya tidak sama frekuensi, tapi semuanya frekuensi sama, dan bagaimana mereka bersama-sama untuk dilakukan pembekalan. Artinya apa menjadi tujuan daripada pemerintahan ke depan ini, semuanya sudah sama, sebuah satu persepsi gitu kan. Jadi ini saya kira adalah merupakan satu bentuk yang memang sebenarnya sudah dilakukan oleh anggota-anggota DPR Gerindra dari periode ke periode. Jadi selalu memang kita juga dilakukan hal yang sama pada saat setelah pelantikan itu. Jadi saya kira ini adalah tradisi yang memang selalu diterapkan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana mempunyai pembantu-pembantunya atau nanti yang akan membantu Pak Prabowo itu adalah mempunyai satu persepsi yang sama, satu visi misi yang sama, pemahamannya sama, sehingga pemerintahan ini bisa biar cepat berjalan tanpa ada hal-hal yang mengganggu dalam masalah komunikasi ataupun tidak sama dalam masalah persepsinya. Oke, baik, kita tentu saja berharap benar-benar segera kerja cepat begitu ya untuk berlari untuk memenuhi dari ekspektasi dan juga penantian publik begitu ya untuk 5 tahun ke depan. Terakhir, Mas Ciko, dari kabar yang Anda dengar, apakah tokoh dari PDI Perjuangan akan ke Hambalang hari ini? Sampai hari ini, sampai sekarang saya belum mendapatkan update tersebut. Apalagi tadi saya ulangi, rasa-rasanya lebih tepat kalau menunggu hasil pertemuan dengan Pak Prabowo, antara Ibu dan Pak Prabowo tentunya. Tapi kita nggak tahu juga kalau ternyata udah telepon-teleponan, ya ini nanti saya tanyain lagi deh Adisti ya. Acara berikutnya ntar dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko. Mas Agung, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kemudian Mas Ciko, Pak Wihadi, terima kasih. Tentu saja kita berharap nanti para pembantu presiden dari Prabowo Subianto ini tetap bisa bergerak dengan cepat begitu untuk bisa mewujudkan visi dan juga misi dari presiden terpilih Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Wihadi, Mas Ciko. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik.